Tiba-tiba, dompet tebal, rekening penuh, semua utang lunas. Dulu rasanya mustahil banget. Hidup kayak dikejar-kejar masalah finansial. Tiap hari pusing mikirin besok makan apa. Tapi, ada satu amalan super rahasia yang aku lakukan. Amalan yang simple, bahkan mungkin kalian anggap remeh. Ini bukan soal pesugihan atau ritual aneh. Ini soal energi spiritual terkuat yang bisa mengubah nasibmu 180 derajat. Amalan ini tertera jelas dalam kitab suci, tapi sering kita abaikan. Penasaran banget kan? Tonton sampai habis, karena sebentar lagi aku akan bongkar kunci ajaib yang membuat rezeki berlimpah itu datang tanpa diundang. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas rahasia-rahasia kehidupan yang anti-mainstream. Aku yakin, sebagian besar dari kalian mungkin saat ini sedang bergumul dengan kesulitan finansial, atau merasa rezeki itu seret dan susah banget datang. Rasanya sudah kerja keras membanting tulang, tapi kok hasilnya gitu-gitu saja ya? Bahkan kadang masalah muncul bertubi-tubi tanpa henti, seolah takdir sedang mempermainkan kita. Nah, aku ingin cerita jujur, pengalamanku sendiri, tentang bagaimana aku menemukan titik balik yang mengubah segalanya, hanya dengan satu amalan ringan di lisan, tapi berat di timbangan akhirat. Ini adalah kisah tentang istighfar, sang penarik rezeki berlimpah yang sering kita lupakan. Dulu, aku berada di posisi terendah, jualan sering rugi, ditipu orang, dan utang menumpuk sampai rasanya tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Aku ingat banget, setiap malam hanya bisa menangis sambil bertanya, "Ya Tuhan, salahku apa? Kenapa rezekiku tertutup rapat?" Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan situasi pasar, padahal masalah utamanya mungkin ada di dalam diri kita sendiri, yaitu dosa yang mengotori hati dan pikiran. Coba deh jujur, seberapa sering kalian benar-benar merenungi dosa-dosa kecil yang mungkin menjadi penghalang terbesar rezeki kalian? Rezeki itu ibarat air mengalir deras, dan dosa itu seperti sampah yang menyumbat saluran air tersebut. Istighfar adalah alat pembersih yang paling ampuh, dan ini gratis. Titik baliknya datang ketika aku membaca salah satu ayat suci dan hadis yang menyinggung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ampunan dan rezeki. Intunya jelas, minta ampunlah, niscaya aku kirimkan hujan, metafora rezeki yang deras, harta dan keturunan. Aku tersentak. Selama ini, aku hanya fokus mencari rezeki, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan sang pemberi rezeki. Aku memutuskan untuk berkomitmen, bukan hanya sekadar mengucapkan astagfirullah secara cepat tanpa makna, tapi benar-benar meresapi makna penyesalan dan permohonan ampun itu. Perubahan ini awalnya berat, karena harus melawan hawa nafsu dan rasa malas, tapi aku paksakan, minimal 100 kali sehari, bahkan saat sedang di perjalanan atau sebelum terlelap di malam hari. Setelah 2 minggu rutin dan fokus beristighfar dengan hati yang tulus, keajaiban kecil mulai muncul tanpa diduga-duga. Tiba-tiba ada tawaran pekerjaan sampingan yang nilainya lumayan besar, padahal aku tidak aktif melamar kemana-mana. Kemudian, utang kecil yang sudah lama aku anggap hangus, tiba-tiba dilunasi oleh seseorang yang bahkan aku tidak duga akan mengingatnya. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah sinyal bahwa saluran rezeki yang tadi mampet karena tumpukan dosa, perlahan mulai terbuka. Dinding tebal penghalang itu mulai runtuh, menciptakan ruang bagi keberkahan untuk masuk. Istighfar itu seperti kunci ajaib yang memutar gembok rezeki kita, membuka gudang kekayaan yang selama ini terkunci. Kenapa istighfar sesakti itu dalam menarik rezeki berlimpah? Secara spiritual, dosa menciptakan aura negatif yang menolak keberuntungan, menunda kesempatan, dan menarik masalah tanpa henti. Ketika kita beristighfar, kita mengakui kelemahan, kita membersihkan catatan kita, dan yang paling penting, kita menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hidup kita. Rahmat inilah yang membalikkan keadaan dari susah menjadi mudah. Rezeki bukan hanya uang loh, rezeki bisa berupa kesehatan yang membaik setelah lama sakit, ide bisnis brilian yang tiba-tiba muncul di kepala, atau hilangnya rasa khawatir yang selama ini menghantui. Ini adalah paket lengkap kebahagiaan dan kelimpahan yang didapatkan dari kepasrahan. Jadi, bagaimana cara melakukan istighfar yang benar agar efeknya maksimal dan rezeki langsung berdatangan? Pertama, harus hadirkan penyesalan di hati. Jangan hanya lisan yang bergerak, tapi hati tetap sibuk mikirin cicilan dan gengsi. Kedua, konsisten dengan jumlah. Misalnya targetkan 300 kali sehari atau lebih. Usahakan tidak terputus. Ketiga, cari waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, saat semua orang sedang terlelap dalam tidur nyenyak. Ini adalah waktu prime time spiritualmu dengan Sang Pencipta. Ingat, istighfar yang sungguh-sungguh bukan hanya menghapus dosa masa lalu, tapi juga memprogram ulang pikiran dan energimu untuk siap menerima kelimpahan yang akan datang. Setelah konsisten berjalan selama beberapa bulan, hasilnya benar-benar di luar nalar. Bisnis yang dulu stagnan tanpa pertumbuhan, tiba-tiba mendapatkan investor besar dari rekan yang sudah lama menghilang.
Jumlah pendapatan bulanan melonjak drastis, jauh melampaui target gaji impianku dulu. Yang paling menakjubkan, rasa tenang dan damai itu ikut datang. Rezeki yang berlimpah ternyata didampingi oleh ketenangan hati, dan ini mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Kalian harus tahu, istighfar tidak hanya mendatangkan kekayaan materi di rekeningmu, tapi juga memberimu kekayaan batin, yang jauh lebih penting daripada tumpukan uang di bank. Tapi tunggu dulu, ada kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Banyak yang mengira istighfar adalah mantra instan penarik uang yang bisa menggantikan usaha. Bukan, istighfar tidak akan bekerja maksimal jika diiringi dengan kemalasan, keluh kesah atau niat buruk untuk pamer. Ini bukan sihir yang membuat uang jatuh dari langit saat kamu tidur pulas. Istighfar adalah penyubur tanah hati dan pikiran. Kamu tetap harus menanam benih, bekerja keras. Jangan jadikan istighfar sebagai pengganti ikhtiar, tapi jadikan istighfar sebagai booster supercharge yang melipat gandakan hasil dari ikhtiarmu. Keberkahan dan rezeki berlimpah itu letaknya di perpaduan yang harmonis antara usaha dan spiritualitas. Aku tantang kalian sahabat, ambil keputusan sekarang juga. Mulai malam ini, jangan tidur sebelum menargetkan minimal 100 kali istighfar yang tulus. Lakukan selama 30 hari berturut-turut dengan penuh keyakinan tanpa ragu sedikit pun. Rasakan sendiri perubahannya, meskipun itu sekecil rezeki berupa mood yang lebih baik atau terhindarnya kamu dari kecelakaan hari itu. Jika kalian memang sedang mendambakan pintu rezeki berlimpah itu terbuka lebar, tidak ada jalan pintas yang lebih mujarab daripada memohon ampunan kepada Yang Maha Kaya dan Maha Pengampun. Intinya, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah pengakuan dosa yang tulus. Istighfar adalah jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik, lebih tenang dan tentu saja lebih kaya, baik secara harta maupun jiwa. Ingat, rezeki datang bukan karena pintar mencari, tapi karena kita pandai mendekat kepada pemilik rezeki. Aku berharap cerita ini bisa memicu semangat kalian untuk memulai perjalanan spiritual ini. Kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan pelit berbagi di kolom komentar ya. Aku ingin dengar kisah ajaib kalian juga. Jadi jangan lupa, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan tips-tips spiritual dan finansial lainnya yang akan kita bahas di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga rezeki kalian selalu berlimpah ruah. Dah!